Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Mandatu Channel. Bagaimana kabarnya? Tentunya hari ini kalian masih sehat, bukan? Anak-anak sekalian, hari ini kita tiba pada kompetensi dasar mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi dengan materi permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi. Bagaimana materinya? Yuk kita ikuti penjelasan berikut. Oke, kegiatan kita selanjutnya adalah kegiatan ke-6 dengan kompetensi dasar mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materinya adalah permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi. Sumber Ria Yunita MPD, modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2020. Teks eksposisi. Apa teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Teks eksposisi memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan, sehingga setelah membaca teks diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara terperinci mengenai suatu hal atau kejadian. Jenis-jenis teks eksposisi. Jenis eksposisi yang pertama adalah teks eksposisi berjenis ilustrasi, yaitu teks eksposisi yang menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Teks yang mengilustrasikan suatu hal yang mempunyai kesamaan sifat biasanya menggunakan frase penghubung. Yang kedua adalah jenis eksposisi berita, yaitu teks eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian. Teks ini sering dijumpai pada berita atau surat kabar. Jenis teks yang ketiga adalah teks eksposisi perbandingan, yaitu teks eksposisi yang menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Jenis selanjutnya adalah teks eksposisi definisi, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang pengertian dari suatu objek. Kemudian yang kelima adalah jenis teks eksposisi pertentangan, yaitu teks eksposisi yang berisi mengenai pertentangan atau suatu objek dengan objek yang lain. Pada umumnya teks eksposisi ini akan menggunakan frase penghubung, misalnya meskipun begitu, sebaliknya, atau akan tetapi. Jenis selanjutnya adalah eksposisi jenis proses, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang panduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. Selanjutnya adalah jenis teks eksposisi analisis, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang proses dalam memisahkan masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian yang kemudian dibuat pengembangan secara berurutan. Kemudian ciri teks eksposisi.
Ciri tag eksposisi yang pertama adalah menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan, kemudian mengandung gaya informasi yang bersifat mengajak, biasanya menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berusaha menjelaskan tentang suatu hal. Yang selanjutnya adalah gaya penulisannya bersifat informatif. Ciri selanjutnya adalah bersifat singkat, padat, tepat, dan akurat. Fakta dipakai agar informasi yang disampaikan bersifat konkret dan dijadikan alat kontribusi. Yang selanjutnya, ciri informasi disampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Contoh tag eksposisi dengan judul COVID-19. Virus corona merupakan virus berbahaya yang menyerang organ tubuh vital manusia seperti alat pernapasan. Wabah virus corona ini telah ditetapkan sebagai status darurat dunia. Virus corona atau COVID-19 pertama kali menyerang warga Cina. Pada bulan Januari 2020, virus ini mulai menyerang dan menyebar luas. Hal yang paling mengkhawatirkan dari virus ini adalah obatnya yang belum ditemukan hingga saat ini. Awal mula munculnya virus ini untuk pertama kalinya yaitu di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Sejak saat itu virus corona mewabah di negara Cina. Hingga saat ini sudah memasuki wilayah Indonesia. Untuk pertama kalinya virus corona memasuki wilayah Indonesia pada bulan Februari 2020. Virus corona ini termasuk virus ganas karena penyebarannya yang sangat cepat dan memakan banyak korban jiwa. Gejala klinis dari virus corona meliputi demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Demam yang diakibatkan virus ini mencapai 38 derajat lebih. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menyatakan virus corona yang menular ke manusia bisa menyebabkan peradangan saluran pernapasan. Gejala awal ini mirip dengan flu biasa, makanya sulit untuk dibedakan. Perlu dilakukan analisa yang teliti untuk mendeteksi virus ini. Pencegahan dari virus ini dapat dilakukan dengan cara sering cuci tangan menggunakan sabun. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dapat membunuh kuman dan bakteri yang ada di tangan kita. Gunakan masker bila batuk atau pilek supaya tidak menular ke orang lain. Perhatikan juga apabila kontak dengan hewan karena kita tidak pernah mengetahui kuman apa yang dibawa oleh hewan. Apabila badan merasa tidak enak seperti batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Selain itu, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Ada juga pesan untuk petugas kesehatan supaya lebih bisa menjaga diri dari pasien yang terkena virus corona. Oleh karena itu, di tengah wabah virus corona seperti ini perlu adanya peningkatan kebersihan dan kesehatan mulai dari diri sendiri. Ikuti dan patuhi aturan dari pemerintah, jangan panik dan tetap tenang di rumah. Bersama-sama kita menanggulangi wabah virus corona ini. Diharapkan nantinya virus corona ini cepat hilang dan Indonesia bisa segera pulih seperti semula. Teks di atas kemudian kita coba analisis. Jika dikatakan bahwa teks eksposisi di dalamnya ada sebuah gagasan, maka terdapat permasalahan dan argumentasi. Contoh analisis permasalahan dan argumentasi dari teks di atas sebagai berikut. Permasalahan yang muncul yaitu virus corona sangat berbahaya karena menyerang alat pernapasan manusia. Argumentasinya atau penjelasannya adalah virus corona ini termasuk virus ganas karena penyebarannya yang sangat cepat
dan memakan banyak korban jiwa. Nah, teks di atas kita coba analisis dari segi permasalahan dan argumentasinya seperti tadi. Jadi permasalahannya adalah virus corona sangat berbahaya karena menyerang alat pernapasan manusia. Kemudian argumentasinya atau penjelasannya, virus corona ini termasuk virus ganas karena penyebarannya yang sangat cepat dan memakan banyak korban. Sehingga dapat ditarik keterangan atau kesimpulan bahwa permasalahan merupakan hal pokok yang menjadi topik dalam eksposisi. Jadi permasalahan merupakan pokok bahasan yang menjadi bagian penting pada teks eksposisi. Kemudian argumentasi merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat. Argumentasi bisa berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau bisa juga berupa data sebuah hasil penelitian. Argumentasi menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumennya. Oke, itulah penjelasan secara singkat tentang materi untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa ya, sampaikan salam saya pada orang tua. Selamat belajar, sehat selalu. Semoga sukses.